Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Akan Juliandar dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Pengertian paradigma Qur'ani. Secara terminologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah paradigma. Para mengandung arti di samping digma berarti sudut pandang. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku. 3. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan kitab suci Al-Quran. Mengapa paradigma Qur'ani penting bagi kehidupan? 1. Meluruskan akidah manusia. A. Menegakkan pokok-pokok tauhid seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa. B. Mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan seperti yang dijelaskan Quran surah An-Nahl. C. Meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat seperti dalam Quran surat Ar-Rum. 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. A. Meneguhkan kemuliaan manusia seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra. B. Menetapkan hak-hak manusia seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am. C. Meneguhkan hak-hak du'afa seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Ad-Duha. Untuk menggali sumber historis, filosofis, fisiologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam bisa dicapai dengan mempelajari zaman keemasan Islam. 1. Di zaman ini, Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat ini. 2. Di zaman ini, para sahabat menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan figur dan pimpinan. Mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka dan Rasulullah hadir di hati mereka. 3. Di zaman ini, generasi tabi'in menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian-hariannya. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Pertama, karena ajaran Islam yang bersumber Al-Quran dan hadis bersifat syuru', artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan alat manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarus, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat takalif, artinya tidak banyak beban karena bersama itu memang mudah, karena berada dalam batas-batas manusia, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. 5. Ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkapkan sebagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tapi kaya makna, jelas, dan menarik. 3. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman, paradigma, dan kuit dalam mengarahkan kemodernan agar dapat mensejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus diarahkan oleh wahyu Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. 1. Umat Islam akan maju di dalam Al-Quran jadi tuntunan dan Rasulullah sebagai panutan.
umat Islam akan tertinggal dan masuk situasi stagnasi kalau Al-Quran dijauhkan dari kehidupan dirinya. Paradigma Qur'ani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus dicapai dalam perjalanan umat Islam. 2. Kemunduran umat Islam pada abad ke-18 adalah karena beberapa faktor. Pertama, justru karena umat Islam memiliki peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Ketiga, karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas dan pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Quran, pemikiran Al-Ghazali. Faktor kelima, karena sikap para khilafah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. 3. Al-Faruqi menyebut bahwa langkah-langkah kerja harus ditembus adalah sebagai berikut. 1. Menguasai disiplin ilmu modern. 2. Menguasai warisan hasanah Islam. 3. Membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. 4. Mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. 5. Mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Fakta sejarah bahwa kemajuan kedamaian, keimanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi sebagai paradigma kehidupan. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.